Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Manandani, anggota kelompok 10 dari mata kuliah Desain Perencanaan Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Rudi Ahmad. Dan saya Muhammad Fahri Muzakir. Kami di sini akan membahas salah satu tugas yang berjudul tentang klasifikasi model dan sistem pembelajaran. Oke, dan saya Liman Alpala. Tanpa mempersingkat waktu, mari kita nonton bersama-sama. Selamat. Klasifikasi model desain sistem pembelajaran. Untuk memahami model desain sistem pembelajaran, kita perlu mengenal dan memahami pengelompokan model desain sistem pembelajaran. Menurut Gustafson dan Branch pada tahun 2002, model desain sistem pembelajaran dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, model berorientasi kelas. Yang kedua, model berorientasi produk. Dan yang ketiga, model berorientasi sistem. Model yang pertama adalah model desain sistem pelajaran yang diimplementasikan di dalam kelas. Model desain sistem pelajaran yang kedua yaitu model yang dapat diterapkan pada pembuatan produk dan program pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah model desain sistem pelajaran yang ditunjukkan untuk merancang program dan desain sistem pembelajaran skala besar. Berikut ini ada beberapa model yang disebutkan oleh Gustafson tadi. Yang pertama itu kan model desain sistem pembelajaran berorientasi kelas. Model ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidik dan peserta didik untuk aktivitasnya pembelajaran yang efektif, efisien, produk dan menarik. Penggunaan model berorientasi kelas ini didasarkan pada asumsi bahwa rangkaian kegiatan pembelajaran berlangsung di dalam kelas pada waktu-waktu pembelajaran tertentu. Dalam hal ini, peran pendidik atau guru adalah memilih materi yang sesuai, merencanakan strategi pembelajaran, menyediakan materi, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Pendidik adalah memilih materi yang sesuai, merencanakan strategi pembelajaran, menyediakan materi, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Pendidik biasanya beranggapan bahwa model desain suatu sistem pembelajaran pada dasarnya memuat langkah-langkah yang diikuti. Yang kedua yaitu model desain sistem pembelajaran yang berorientasi sistem. Model desain pembelajaran yang berorientasi pada sistem dilakukan untuk mengembangkan sistem dalam skala besar seperti keseluruhan mata pembelajaran atau kurikulum. Implementasi model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem memerlukan dukungan sumber daya besar dalam tenaga ahli berpengalaman. Nah, jadi seperti itu. Terus, model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem dimulai dari tahap pengumpulan data untuk menentukan kemungkinan implementasi solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang terdapat dalam suatu sistem pembelajaran. Analisis kebutuhan dan for-and analysis dilakukan secara intensif untuk mencari solusi yang akurat. Perbedaan pokok antara model yang berorientasi sistem dengan produk terletak pada tahap atau fase desain. Perkembangan
dan evaluasi. Ketiga fase ini dilakukan dalam skala yang lebih besar pada model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem. Model desain yang ketiga yaitu model desain pembelajaran yang berorientasi produk. Model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada produk pada umumnya didasarkan pada asumsi adanya program pembelajaran yang berkembang dalam kurun waktu tertentu. Model desain sistem pembelajaran ini menerapkan proses analisis kebutuhan yang sangat ketat. Nah, para pengguna produk atau program pembelajaran yang dihasilkan melalui penerapan desain sistem pembelajaran pada model ini biasanya tidak memiliki kontak langsung dengan pengembangan programnya. Kontak langsung antara pengguna program dan pengembang program hanya terjadi pada saat proses evaluasi terhadap prototip program. Model-model yang berorientasi pada produk biasanya ditandai dengan 4 asumsi pokok, yaitu 1. Program atau produk pembelajaran memang sangat diperlukan. Yang kedua, produk atau program pembelajaran baru diperlukan diproduksi. Nah, yang ketiga yaitu produk atau program pembelajaran memerlukan proses uji coba dan revisi. Yang keempat, produk atau program pembelajaran dapat digunakan walaupun hanya dengan bimbingan dari fasilitator. Yang kedua yaitu desain sistem pembelajaran. Desain sistem pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas terencana yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan tertentu di bawah bimbingan, arahan, dan motivasi guru. Sejalannya pengertian ini, pembelajaran tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan, melainkan harus dilakukan secara terencana dengan baik. Proses merencanakannya, pembelajaran ini tidak hanya dimulai dengan menyusun rencana pelaksanaan, melainkan proses ini harus dilakukan dengan sistematis dari tahap penentuan kebutuhan hingga menguji keefektifan. Pembelajaran yang dikembangkan proses menyeluruh dalam mengembangkan pembelajaran ini lebih jauh dikenal dengan istilah pengembangan desain sistem pembelajaran. Hasil akhir pengembangan desain sistem pembelajaran adalah suatu model pembelajaran tertentu yang genetik. Baik strategi merancang sistem pengajaran adalah suatu rencana untuk mengerjakan prosedur. Merancang sistem secara efisien. Strategi ini dibutuhkan berhubung dengan proses penerimaan yang sesungguhnya amat kompleks. Baik, sekian dari saya. C. Konsep dasar sistem pembelajaran. Sebuah sistem pembelajaran adalah kombinasi yang terorganisir elemen manusia, bahan, peralatan, dan langkah-langkah berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Unsur manusia dalam sistem pembelajaran terdiri dari siswa, guru, dan orang-orang yang mendukung keberhasilan proses pustakawan, asisten, lab, staf administrasi, dan bahkan mungkin penjaga kantin sekolah. Berbagai materi pembelajaran yang bisa dilakukan disajikan sebagai sumber belajar. Misalnya, materinya adalah buku, sistem dan peralatan untuk film, slide, foto, dan lain-lain. Apa saja yang bisa mendukung proses pembelajaran? Misalnya, ruang kelas,
penerangan, peralatan komputer, audiovisual, dan lain-lain. Langkah-langkah adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran seperti strategi dan metode pembelajaran, sarana pembelajaran, dan melakukan penilaian sebagai sebuah sistem. Semua elemen yang membentuk sistem tersebut memiliki karakteristik saling ketergantungan menuju tujuan yang dicapai. Keberhasilan sistem pembelajaran adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran, dan siapa yang mengharapkan kesuksesan ini? Mahasiswa sebagai subjek penelitian yang harus mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari sistem pembelajaran adalah agar siswa berhasil dalam mencapai tujuannya. Dari uraian ini, tugas perancangan pembelajaran mencakup 3 hal secara khusus. Salah satunya adalah sebagai perencana, yaitu mengorganisasikan semua elemen yang ada agar bekerja dengan baik. Hal ini karena jika elemen tersebut tidak bekerja dengan baik, maka akan merusak sistem itu sendiri. Kedua, sebagai manajer pelaksana sesuai prosedur dan jadwal yang telah dirancang. Ketiga, menilai keberhasilan siswa dan dalam mencapai tujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi sistem pembelajaran.